hari ini Tuhan, kami telah memuji Engkau. Kami telah berseru Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha besar. Karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji. Benar Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak terima pujian dari kami. Engkaulah Allah yang layak terima penyembahan kami dan rasa syukur kami. Kami mencintai-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari dengan segenap hatimu saudara, sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, hanya Engkau sumber dari segalanya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Mari saudara, dengan imanmu, naikkan refnya saja dengan segenap hatimu. Mari sama-sama serukan. Sebab Kau layak terima puji, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja.
Hai FLC Family, Happy Sunday and Happy New Year 2023 untuk kita semuanya. Selamat datang di FLC dan inilah FLC News for this week. Di tahun yang baru, di hari yang baru, tentu aja FLC punya satu tema yang baru di sepanjang tahun 2023, yaitu The Year of Significance, yaitu tahun signifikan, di mana kita bersama-sama berdoa agar setiap kehidupan saudara di sepanjang tahun 2023 ini, dari awal tahun sampai akhir tahun, kehidupan saudara punya kehidupan yang bermakna dan juga berdampak bukan hanya untuk diri saudara sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar saudara. Dan di bulan Januari ini kita akan berbicara tentang living a significant life, yaitu sebuah kehidupan yang signifikan. Dan tentu aja di sepanjang bulan Januari ini kita akan belajar tentang yang namanya identitas kita di dalam Tuhan. Yes, you are significant. I am significant. Jadi kita akan sama-sama belajar bahwa pada dasarnya kita adalah orang-orang yang signifikan, dan di sepanjang bulan Januari ini akan banyak ada hamba-hamba Tuhan, bahkan pembelajaran yang pastinya akan membuat kehidupan kita menjadi signifikan. Dan satu kabar sukacita buat kita semuanya, mulai bulan Februari 2023, FLC akan menambah 1 jam ibadah di Soho Capital lantai 29 pukul 1 siang. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang bersukacita untuk kita sama-sama membawa banyak orang untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi, dan agar kehidupan kita di sepanjang 2023 ini kita bisa signifikan. Sekian Sunday News untuk hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di FLC. Senang bisa berjumpa kembali. Dan jangan lupa tadi kita dengar pengumuman. Terus doakan biarlah gereja ini, rumah kita benar-benar dipakai oleh Tuhan, menjadi rumah kehidupan bagi setiap orang, sehingga pertobatan, perbaikan, bahkan kehidupan yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, bisa terus bertambah lagi, dan dimulai dari Forward Living Church. Dan kita ada rencana bulan Februari menambah 1 jam ibadah, jadi ibadah kedua itu adalah jam 1 siang. Tetapi mungkin nanti akan dikonfirmasi lagi bahwa ibadah yang pertama either stay jam 10 atau mundur menjadi jam 10.30. Tetapi Februari kita akan ada 2 ibadah. Ibadah yang kedua adalah jam 1 siang. Dan mungkin ada perubahan di ibadah yang pertama. Kita tidak lagi jam 10 tetapi menjadi jam 10.30. Jadi jam 10.30 dan jam 1. Tapi setiap minggu saudara akan dikonfirmasi untuk perubahan yang akan terjadi di bulan Februari. Tetapi please saling mendoakan. Kita berdoa karena kita percaya di alam roh. Kita bersatu, Tuhan menyatukan kita. Waktu 2-3 orang percaya berseru, kita tahu Tuhan hadir. Dan kita bisa melihat bahkan kalau masih ada bangku-bangku yang kosong, kita mohon belas kasih Tuhan lewat hidup kita yang signifikan. Hidup kita yang berdampak, orang lain bisa merasakan dan orang lain juga mau dekat sama kita. Bahkan bukan hanya dekat sama kita, tapi dekat sama Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. So terima kasih untuk kesetiaan, kebersamaan kita untuk ada di tahun yang baru. Dan 2023 Tuhan titipkan bagi kita semua Forward Living Church satu tema besar. Setelah kita di tahun kemarin belajar untuk bisa hidup berbeda, dan tahun ini kita gak diminta hanya berbeda, tetapi kita bisa punya the year of significance. Tahun yang penting. Significance itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, sesuatu yang berarti karena punya dampak. Dan bagi kita semua orang Kristen, gereja Tuhan, hidup kita memang perlu berdampak. Sebagaimana kita punya gereja Tuhan titipkan, yes, sebagai satu keluarga, nama gereja kita adalah Forward Living. Kita harus hidup bergerak maju, kita terus bisa melangkah maju. Itu sebabnya perubahan adalah sesuatu yang kita gak bisa hindari. Perubahan adalah sesuatu yang kita gak bisa tolak.
Jadi saya mengajak keluarga FLC mulai terbiasa hidup di dalam perubahan, apalagi kalau perubahan itu membawa kebaikan. Apalagi kalau perubahan itu adalah kebutuhan kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, sebagai businessman Kristen, sebagai pribadi yang di marketplace, sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita nggak bisa sama, kita harus sebagaimana visi gereja FLC. Gereja kita punya visi selalu belum berubah sampai hari ini, adalah menjadi manusia dinamis dalam Kristus. Yang memaksimalkan kehidupan dan mempengaruhi sesama. Jadi penting untuk kita sebagai gereja Tuhan gak bisa hidup hanya statis. Gak bisa jadi anak-anak Tuhan yang cuman ada di comfort zone doang. Terlepas keberadaan kita hari ini, status kita sebagai keluarga, siapapun kita orang tua, kita pasangan suami dan istri, kita anak-anak. Kita harus jadi orang Kristen, kita harus jadi gereja Tuhan, murid Yesus yang biasa hidup dalam perubahan. Mudah untuk bergerak, mudah untuk melakukan sesuatu. Terlebih, itu adalah kebutuhan kita karena Tuhan menginginkannya. Dan saya percaya, saudara akan melihat, saudara akan merasakan dan mengalami bahwa hidupmu, keluargamu memang keluarga yang signifikan. Keluargamu, hidupmu penting, berarti, berharga. Signifikan itu artinya large enough to be noticed or have an effect. Signifikan itu artinya saudara hidupnya cukup besar untuk memberi dampak. Kesehatan mahal. Harga sebuah kesehatan mahal. Kalau kita hari ini bisa ibadah, salah satu unsur yang terutama kita bisa benar-benar ada di lantai 29 ini karena jasmani kita sehat. Yang setuju katakan amin. Setuju ya? Kita bisa menyiapkan diri dari rumah. Yes, kita bisa punya keinginan, tetapi waktu kita bertindak, waktu kita do action, bergerak sampai benar-benar hadir di lantai ini, bahkan ibadah dari awal tadi saya ingin katakan salah satu unsur yang terpentingnya adalah karena jasmani kita sehat. Dan itu semua adalah pemberiannya Tuhan Yesus. Jadi kebayang gak kalau saudara bisa ibadah saat ini dengan sungguh-sungguh sampai selesai nanti. Minggu depan, besok hari ini belum selesai, tetapi saudara lewat perbuatan tubuh saudara ibadah di gereja ini yang benar, saudara udah menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita gak sadar. Makanya saya selalu belajar, saya selalu mengajar, saya kalau bernyanyi itu bertepuk tangan, mengangkat tangan saya gak buat-buat. Karena saya lakukan itu semua bukan buat saudara. Saya lakukan itu untuk diri saya di hadapan Tuhan. Karena kita gak bisa balas Tuhan. Yang kita bisa balas adalah membangun confident diri sendiri, nguatin, ngomong, ya saya bernyanyi ikutin para penyembah Tuhan. Tapi sebenarnya saya lagi bukan memaksa tetapi mendisiplinkan diri untuk meyakinkan diri, ngomong sama hati bahwa hidup ini punya Tuhan. Dan yang harus disembah hanya Tuhan. Dan waktu saya bernyanyi sungguh-sungguh ikuti para worshipers bernyanyi, itu saya lagi mau berkata Tuhan, saya belajar tidak ada yang saya berhalakan di dunia ini. Hanya Engkau yang layak disembah. Tidak ada nama yang lain. Kalaupun saya ada keluarga, istri, anak-anak, bahkan Engkau panggil aku sebagai hamba Tuhan, itu semua adalah titipan, bukan berhala. Kenapa? Karena kalau bicara kesehatan, nafas hidup, kita gak bisa punya kekuatan untuk mengatur apa-apa. Kita gak bisa punya tombol untuk memberi pause. Tombol pause. Stop sebentar, gak bisa. Tadi saya lari 15 kilo. Saya tadi lari dari rumah 6.15. Jadi udah agak siang tapi gak panas. Jadi saya pikir, udah saya lari dari rumah. Saya lari, saya keliling sendirian. Saya gak bawa
water bottle. Karena saya pikir saya mungkin mau lari 5-7 kilo. Tapi lari 5-7 kilo saya pas lagi lari badan saya enak. Enak sendirian terus. Jadi saya dari Kemang saya ke Brawijaya, dari Kemang, Dharma Wangsa, Brawijaya, Panglima Polim, Fatmawati saya ke Melawai, dari Melawai saya ke Al-Azhar Pusat, terus saya balik lagi ke Patimura. Udah menjelang 12 kilo, saya udah mau balik lagi ke arah Kemang. Tiba-tiba dari belakang ada temen saya yang suka bikin foto sama bikin video. Itu sebabnya saya di Instastory tadi ada video. Bukan karena saya bawa orang fotografer atau fotografi ikut saya lari. Enggak. Tapi karena ada orang yang tiba-tiba biasa foto. Ngelihat saya, dia pakai sepeda, dia ngejar. Dia bilang, good morning FJ. Boleh gak saya ambil video sedikit? Jadi saya pause jam Garmin saya untuk berhenti. Saya bisa pause untuk menahan waktu di jam tangan saya. Tapi kita gak bisa melakukan itu di waktu kehidupan kita. Ibadah ini juga gak lama akan selesai. Tapi kalau kita pahami ibadah yang singkat gak lama ini punya pengaruh yang signifikan buat kita, saya yakin gak ada yang memuji Tuhan ogah-ogahan. Saya yakin gak ada yang memuji Tuhan asal-asalan. Saya yakin gak ada lagi yang terlambat ke gereja juga. Kenapa? Karena kita gak nyembah manusia. Kita gak nyembah patung. Kita nyembah yang punya semua ini. Yang berdaulat penuh. Yang sanggup mengadakan tidak ada menjadi ada. Yang sanggup meniadakan yang ada menjadi tidak ada. Dan dia yang sanggup menjawab persis setiap apa yang lagi saudara doakan hari ini. Dan saya katakan, dia akan tetap setia sepanjang tahun ini buat saudara. Yang dia mau dari saudara dan saya adalah kehidupan yang signifikan, yang penting dan berharga. Karena saudara belajar sama-sama mau mendahulukan dia lebih daripada apapun. Itu sebabnya ini bukanlah kerohanian yang hanya menjadi salah satu aspek atau bagian di dalam hidup kita. Tahun yang signifikan, arti kata signifikan buat kita adalah justru kehidupan rohani yang selaras seutuhnya. Karena hidup kerohanian kita, perhatikan ini, memberi arti penting di dalam kehidupan kita sesungguhnya. Makanya bicara hidup yang signifikan itu adalah hidup yang cukup besar untuk memberi dampak. Cukup besar untuk memberi pengaruh. Itu artinya sama dengan di tahun ini apa aja yang kita lakukan jangan setengah-setengah. Sebenarnya bukan lagi setengah-setengah, bukan lagi melakukan maksimal. Tapi Alkitab berkata, kalau ada orang minta jalan sama kamu 1 mil, berjalanlah dengan dia berapa mil? 2 mil. Artinya, emang tahun ini saudara dan saya harus ekstra. Harus sungguh-sungguh. Maka kalau kita ada di gaya hidup yang sungguh-sungguh, yang ekstra, kehidupan kita cukup besar untuk memberi pengaruh. Minggu ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, the year of significance, tahun yang penting dan tahun yang berharga, itu harus lebih dulu dimulai dari kerohanian kita yang penting dan berharga. Katakan sama-sama, kerohanian. Tengok kiri kananmu, katakan, kerohanian kita harus lebih mantap. Beritahu kepada kiri kananmu, kerohanian kita harus lebih mantap. Beneran, saudara.
beberapa hari yang lalu seseorang minta meeting sama saya. Ketemu. Intinya dia lagi stres sekali, dia lagi depresi. Bahkan waktu dia datang ketemu sebenarnya dia sama timnya udah menyiapkan plan A, plan B, plan C, plan D. Karena dia harus menyelesaikan di awal tahun ini hutang yang sebenarnya ada 4 pembayaran. 1 pembayaran term 1 udah beres, pembayaran term 2 sudah beres. 3 ini adalah awal tahun ini. Dan harus diselesaikan itu Juni 2023. Tapi dia bakal miss pembayaran yang ketiga awal tahun ini. Dan gak kecil, besar sekali. Jadi dia udah takut sekali. Dia udah panik sekali. So dia udah bilang ke istrinya, sayang kalau sampai minggu kedua aku mungkin gak di rumah, kemungkinan aku dimasukin. Jadi dia udah sama orang tangan kanannya, sama istrinya pokoknya udah depresi banget. Jadi dia ketemu, dia bertanya apa yang harus dilakukan. Saya juga bingung jawabnya ya. Karena kan kalau hutang ya emang harus diselesaikan. Dan dia itu ada di fintech, finance technology. Jadi kita tahu dari akhir tahun kemarin, beberapa bulan akhir tahun kemarin sampai sekarang tuh fintech, bisnis fintech atau orang-orang yang ada di fintech tuh mengalami kemerosotan karena situasi ekonomi global. Jadi banyak sekali yang gak bisa melanjutkan dan itu sangat-sangat sulit. Ya saya hanya bisa berdoa di anak Tuhan. Saya cuma hanya bisa berdoa. Berdoa dan mengingatkan bahwa di dalam Tuhan ini gak pernah ada yang terjadi secara kebetulan. Yang pertama. Yang kedua, sampai kita masih bisa hidup hari ini, kita gak bisa jadi malaikat. Artinya selalu ada kesalahan yang kita buat. Dan jika kita mau melihat, mengingat hal-hal yang kita bisa ingat menjadi sebuah kesalahan yang tidak boleh dilakukan, tapi dilakukan ya tentunya harus ada apa? Pengampunan, permintaan maaf sama Tuhan terlebih dahulu. Jadi saya coba mengarahkan dalam diskusi itu bahwa harus kembali ke Tuhan. So hanya Tuhan yang bisa sanggup. Intinya adalah apa yang ditakutkan gak terjadi. Bukan karena dia bisa menyelesaikan. Tapi karena dia dikasih kesempatan lagi. Untuk mengusahakan apa yang dia bisa usahakan sampai pembayaran terjadi. Itu hanya karena campur tangan Tuhan. Saya gak tahu masalah kehidupan saudara hari ini seperti apa. Tapi saya tahu persis bahkan di antara saudara. Banyak kesulitan di antara kehidupan kita. Even myself. Kita gak bisa hidup tahun ini hanya sebagai orang Kristen biasa. Jadi anak muda Kristen biasa gak bisa. Izinkan saya sebagai gembala hari ini ingin mengatakan kepada saudara. Pakailah hidup nafas saudara. Bangun kerohanian saudara yang signifikan. Kerohanian saudara yang berharga. Karena kita gak malaikat. Begitu banyak ujian, godaan di depan sana yang bisa membuat kita salah mengambil keputusan. Salah langkah dan terjatuh. Minggu ini saya mau bagi 1 kunci dari 3 kunci. Saya akan bagikan lagi minggu depan kunci yang kedua. Hari ini 1 kunci dulu. Bagaimana kita bisa memiliki suatu kehidupan rohani yang signifikan dan selaras. Kunci yang pertama saudara. Untuk bisa punya kehidupan rohani yang signifikan dan selaras buat hidup kita. Karena kerohanian itu kita gak bisa bagi-bagi. Kita gak bisa hanya rohani dalam gereja. Kita gak bisa hanya rohani kalau lagi ngobrol sama teman-teman yang Kristen doang. Lalu kita menjadi orang yang berbeda, gak rohani kalau kita gak sama teman-teman yang Kristen. Atau kita lagi gak di gereja.
Saudara dan saya harus punya standar kerohanian. Orang gak bisa melihat kita lalu pukul rata kita sama dengan yang lain. Gak boleh, itu artinya hidup kita gak bisa. Atau hidup kita gak cukup besar untuk memberi pengaruh dan dampak. Kunci yang pertama untuk kehidupan rohani kita yang bisa signifikan dan selaras adalah solid truth as life values. Artinya gini, kebenaran harus sebagai nilai-nilai kehidupan yang mutlak. Yes. Solid truth as life value ini kunci yang pertama. Kalau saudara ingin kerohanian saudara signifikan dan selaras dengan hidup hari-hari saudara, kebenaran harus sebagai nilai-nilai kehidupan yang mutlak. Makanya Mazmur 116 ayat 105 berkata, sabdamu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku. Tanpa firman Tuhan, saudara, kita bisa salah langkah. Saudara tahu salah satu pembobol investasi bodong yang kemarin, itu dia sampai hari ini masih dicari. Ngebobolnya gak tanggung-tanggung, hari ini di bawah 4 triliun. Kalau saudara ngelihat orangnya, nggak kayak pembobol. Orangnya sopan banget. Dan pelayanannya di gereja. Saya tahu. Tapi hari ini lagi dicari. Kenapa? Ngebobol. Kalau udah bicara uang, kalau kerohanian kita nggak signifikan, di luar sana kita semua, termasuk diri saya, kita semua nggak ada yang lepas dari panah si jahat yang ingin mau mentarget kita. Wah 2020, 2021, 2022 sih kalau saya ditanya. Tiba-tiba hilang dari pelayanan. Ya karena harus ngurusin bisnis ini, investasi bodong ini. Benar berhasil membohongi ribuan konsumen. Tapi ya ada waktunya. Tabur tuai. Nah sekarang dia harus tinggalin semua keluarganya, intinya harus pergi, menghilang. Saya percaya kehidupan seperti ini bukan yang Tuhan mau. Kehidupan yang Tuhan mau adalah saudara hidup semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Dia. Of course seperti minggu lalu khotbahnya, kita boleh dong bisa punya kesuksesan, silakan. Menikmati hidup yang terbaik for sure, aku juga mau. Tapi jangan punya jalan kehidupan yang saya selalu bilang mempermainkan Tuhan. Apalagi lama-lama mau jadi kayak Tuhan. Gak perlu. Kita gak pernah bisa menang. Karena kita adalah anaknya, dia adalah bapak kita. Bersikaplah dengan baik, penuh sopan seperti seorang anak kepada orang tua. That's tugas duty kita. Siapapun kita. Maka kita mengerti apapun yang Tuhan titipkan di hidup kita. Kita tahu bagaimana kita harus berbuat, perbuat, dan mengelolanya. Kita perlu firman. Sebab firman adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku. Bukankah 2 Timotius 3 berkata apa? Coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap apa? Perbuatan baik. Kita gak bisa jalani 2023 sebenarnya nih kalau boleh jujur. Kalau bukan Tuhan yang lebih dulu memperlengkapi kita.
Tapi Tuhan juga gak bisa memperlengkapi kita kalau kita gak hadir di dalam Dia. Gak dekat dengan Dia. Gak punya waktu untuk Dia berbuat sesuatu bagi diri kita. Saudara, firman Tuhan di 2 Timotius 3 ini dimulai. 2 Timotius pasal 3 ini dimulai dari ayat pertama di Alkitab saudara. Itu judul perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Saudara, kebayang gak? Rasul Paulus tulis surat kepada jemaat Timotius dalam salah satu nasihatnya. Dia bicara tentang begini. Keadaan manusia pada akhir zaman tuh seperti ini. Saudara lihat ya, saya bacain buat saudara. 2 Timotius 3 ayat 1. Alkitab bilang begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka jelekin orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti apa? Firman Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya ini sebenarnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apa yang saya baca bukan dari buku kehidupan yang ditulis oleh manusia. Tetapi ini firman Allah yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Gereja FLC. Ayo bantu diri dan keluarga kita masing-masing. Mulai dari diri sendiri. Untuk memperhatikan bahwa kita harus punya kerohanian yang signifikan. Bukan yang biasa-biasa. Makanya dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 yang tadi kita baca. Beberapa hal yang saudara bisa dapat. Kalau saudara mau bisa punya hidup yang signifikan. Kerohanian saudara signifikan dan selaras. Dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Yang pertama saudara bisa belajar. Firman Allah bermanfaat untuk mengajar. Mari kita katakan sama-sama. Firman Allah bermanfaat untuk mengajar. 2, 3. Firman Allah bermanfaat untuk mengajar. Ibrani 4 ayat 12 bilang apa? Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. So firman Allah itu bukan buat siapa-siapa. Firman Allah itu buat kita, buat saya dan saudara. Bukan buat benda mati, bukan buat binatang dan hewan. Firman Tuhan itu spesifik buat kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Punya fungsi menusuk amat dalam sampai kemana? Jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Karena dia bertugas membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini mengingatkan kita. Bahwa emang sih kita bisa dengar firman Tuhan di YouTube. Kita bisa online tentunya. Dalam waktu keadaan yang tertentu di kehidupan kita. Kita mungkin bisa gak datang ke gereja. Tapi saya ingin sampaikan begini. Selagi saudara masih bisa dengar firman Tuhan di gereja. Dengarlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada amin? Selagi saudara punya waktu dan punya rasa penasaran untuk membicarakan firman Tuhan. Untuk bertanya. Beranikan diri untuk bertanya, cari tahu segala pertanyaan yang saudara perlukan dan butuhkan terkait firman Tuhan di hidup saudara. Karena firman Tuhan kita butuh hari-hari ini lebih daripada apapun. Tanpa firman Tuhan, kita gak akan punya pertimbangan yang baik dan benar. Makanya Yesaya 40 ayat 8 bilang apa? Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Rumput
bunga gak punya roh. Tapi saudara dan saya memiliki roh. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dan firman Allah yang akan menghidupi, menolong, menopang saudara, menguatkan saudara. Sehingga kita berdoa, setidaknya dari awal tahun ini, kita punya hidup gak jadi batu sandungan. Kita punya hidup gak nyakitin orang. Kita punya hidup malah bisa bantu orang. Bisa punya dampak orang akan tenang kalau ada dekat saudara. Karena ada sesuatu yang orang umum gak punya, tapi saudara punya. Mungkin kesabaran, mungkin belas kasih, mungkin materi saudara Tuhan izinkan lagi ada kelebihan. Dan ada orang yang perlu bantuan. Dan saudara dengan rendah hati, dengan murah hati mau membantu, bisa. Dengan keahlian yang saudara punya. Saudara mungkin saudara tahu harus menolong, harus membantu. Tapi saudara adalah orang introvert. Saudara orang yang mungkin pemalu, gak berani. Tapi dari awal tahun ini, firman Tuhan akan membantu mengubahkan saudara. Menjadi orang pribadi yang benar-benar Tuhan mau. Sehingga dimanapun saudara berada, saudara bisa menjadi garam dan terang. Yang setuju katakan amin. So yang pertama, ingatlah firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, firman Allah bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan. Itulah kenapa kita perlu firman, karena kita sadar kita bukan malaikat, kita gak sempurna. Dan seringkali kita tahu ada orang lain mungkin bicara tentang kesalahan-kesalahan kita. Kita gak mau dengar karena kita pikir itu orang lain, dia manusia, dia juga gak sempurna. Tapi kita perlu firman Tuhan, karena firman Tuhan itu bermanfaat menyatakan kesalahan kita. Benar apa yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 10. Coba kita baca sama-sama Yakobus 4 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Diperlukan kerendahan hati untuk sadar bahwa hidup kita perlu perbaikan. Diperlukan kerendahan hati untuk sadar bahwa kita gak bisa jalani kekristenan kita sendirian. Kita perlu teman, kita perlu keluarga yang lain, keluarga seiman, tubuh Kristus yang kita kasih waktu di hidup kita, bahkan di setiap minggu untuk masuk, untuk mengenal kita lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya kita gak jalan sendirian. Supaya kita gak selalu berpikir apa yang kita lakukan benar. By the way, ini buat saya juga. Ini saya ngomong nih buat saya juga. Karena apa? Saya itu hidup dalam didikan dari kecil, years, dididik nilai-nilai yang gak diajarin di sekolah, tapi seringkali saya belajar semakin hari ini nilai-nilai itu gak sesuai dengan firman. Contoh, saya udah diajar years, udah masuk untuk gak boleh percaya orang. Jadi saya orang yang gak mudah percaya. That's why saya selalu menghindari percakapan yang lama. Kenapa? Karena udah dididik. Waktu orang tua bertobat, nggak langsung berubah buat kita juga. Saya udah diajarin sebelum orang melakukan sesuatu, lakuin duluan. Itu udah gitu. Karena emang tuh nggak ada kata kalah. Dulu diajarin gitu, nggak ada kata kalah. Yang ada bertahan, menunggu, dan dapatkan hasil. Itu dalam peperangan nggak salah sih, tapi kalau dalam pikiran seorang pendeta nggak bagus. Apalagi gembala, nggak gampang. Istri saya bisa ngomong yang baik, memberi masukan yang baik kepada saya, tapi kalau waktunya nggak tepat saya bisa komen balik. Ini ada istri saya. Tapi waktu saya udah komen, kalau udah ngomong, itu kan cuma persekian detik kan. Nyeselnya, sedihnya, lama loh saudara. Kenapa? Ya tahu aja mesti gak ngomong, karena bisa nyakitin. Manusia. Gak gampang. Padahal istri saya ngasih tahu yang baik. Cuman momennya aja gak pas, saya bisa langsung ucapkan kata yang merasa saya lebih tahu, lebih benar. Kelihatannya benar, tapi no, saya salah. Emang saya salah. Cuma saya gak mau disalahin. Karena saya merasa benar.
Jadi akhirnya salah-salahan. Bisa begitu. Tapi firman Tuhan yang membuat kita bercermin. Kamu siapa? Oh iya, saya hamba Tuhan. Kamu tahu gak kamu hamba Tuhan? You're nothing. Saya bisa kok kayak begitu saudara. Takut sendiri. Maksudnya, nothing. Saya tentuin pace kamu punya hidup, kata Tuhan. Kalau saya lari, saya nentuin pace saya. Kemampuan saya. Tergantung dari detak jantung saya punya heart rate. Seberapa kuat. Tapi Tuhan juga bisa bersikap seperti itu kepada kita. Kamu pikir kamu hebat? Kamu pikir kamu siapa? Saya yang tentuin pace hidup kamu. Kadang-kadang kalau kita lagi dalam kesalahan, terus kita bercermin, terus kita baca firman. Firman Tuhan menegur kita. Dan seperti pedang bermata dua. Itu yang dirasakan. Itu yang saya rasakan. Rasa malu. Ya akhirnya datang minta maaf sih. Tapi namanya perempuan tahu dong kalau kita udah minta maaf. Gak langsung dimaafin juga. Ganti-gantian juga gitu. Nah kadang-kadang kita ya, laki-laki kalau udah minta maaf, terus rasanya kayak gak dimaafin, kesel gak? Kesel juga, itu manusia begitu. Perlu firman Tuhan lagi. Mengasihi, mengampuni, sabar. Dahulukan kesatuan. Di mana ada kesatuan berkat dicurahkan. Tanpa firman di tengah-tengah keluarga gak bakal ada damai. Semua yang kita lihat kiri kanan, papa, mama, orang tua, anak, semua jadi serba salah. Tapi kalau kita bercermin selalu kepada firman, kita akan selalu punya kesempatan untuk melihat. Emang benar sih, ada area-area di hidup kita yang kita perlu perbaiki. Ada amin? So, firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, firman Tuhan, firman Allah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Coba lihat firman Tuhan Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Coba kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Efesus 4 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan 2-3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa? Kejahatan. So gereja FLC, yuk dari awal tahun, jangan susah, jangan keras, jangan kaku. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari kelakuan kita. Mari jadi pribadi yang berbeda. Mari jadi orang tua yang berbeda bagi anak-anak. Anak-anak, mari belajar bersikap berbeda dari tahun kemarin terhadap orang tua. Semua perlu usaha. Semua perlu perjuangan. Itu sebabnya jangan berhenti belajar. Pakai gereja ini untuk kita bisa belajar. Pakai komunitas, pakai passion. Untuk kita bisa mendapat nilai-nilai yang membangun kehidupan kita. Bukan hanya karena perasaan senang sesaat. Bukan hanya perasaan ketenangan sesaat. Tapi pakai gereja ini yang bisa mengubahkan seperti tadi. Jiwa dan roh itu bisa dipisahkan. Diarahkan. Kesumsum masuk. Karena firman Tuhan menerangi kehidupan kita. Apa yang perlu kita buang? Jangan nanti dibuang. Buang dari sekarang. Saya belajar membuang kekasaran saya. Saya mau belajar membuang kesotauan saya. Saya mau belajar terus sampai hari ini membuang ketengilan saya. Ini saya ngomong buat diri saya sendiri. Ini sifat-sifat saya tahu banget kok jelek-jeleknya saya. Saya itu kasar. Saya itu sombong. Masih suka begitu kadang-kadang. Tengil. Apalagi mungkin kalau di antara sesama orang Kristen saya gak begitu kali ya. Saya gak begitu di jemaat. Tapi saya terkenal begitu juga di kalangan teman-teman saya. Kenapa? Karena merasa tahu. Karena merasa punya network. Karena merasa dibutuhkan. Akhirnya saya lupa. Sebenarnya keberadaan saya di komunitas, di lifestyle, di hobi saya. Tuhan punya maksud. Saya tahu sih kadang-kadang. Tuhan mau pakai saya jadi berkat di tengah teman-teman saya. Tapi kadang-kadang karena momen, karena kondisi,
Karena hal-hal yang saya yakini ada di sekitar saya. Gestur saya, attitude saya. Tanpa saya sadar. Nggak mencerminkan saya seorang hamba Tuhan. Itu sebabnya saya sendiri perlu perbaikan. Bukan hanya di gereja. Di luar gereja, di luar sana. Ada harga yang harus saya bayar. Ada hal-hal yang harus saya rubah dari tahun ini. Dari sekarang. Karena jika tidak, apalah artinya kehidupan saya. Cuma bisa ngomong di panggung. Tapi nggak sama seperti apa yang di bawah panggung. Sebabnya saya tahu firman Allah bermanfaat memperbaiki kelakuan. Dan yang terakhir, firman Allah mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah mendidik orang dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu dikatakan di Efesus 4 ayat 32. Coba kita baca sama-sama Efesus 4 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan, Efesus 4 ayat yang ke-32. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Minggu ini saudara bisa ingat dan saudara sudah mencatat untuk menjadi signifikan. Yang harus didahulukan menjadi signifikan adalah kerohanian kita. Itu sebabnya jangan salah artikan tentang kerohanian. Hidupmu adalah bait Allah. Dan Dia minta jadilah penyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Makanya gak bisa cuman rohani di gereja. Gak bisa cuman rohani kalau lagi ketemu sama teman gereja atau sesama tubuh Kristus. Tapi rohanilah selama engkau pasti punya kesempatan hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Mungkin di depan ada kejadian orang tidak menyatakan rasa terima kasih. Tapi janganlah marah dan dendam. Karena seringkali waktu kita mendengar firman, kita mau diarahkan untuk terjadi perubahan. Ujian demi ujian mulai terjadi. Itu sebabnya dari awal tahun, tahanlah dalam ujian. Dan jangan lari dari ujian. Karena itu akan menyempurnakan, mendewasakan kita. Kerohanian kita akan didewasakan. Apakah kita bisa bertahan sampai akhir atau tidak? Pastikan saudara bisa mendahulukan, membedakan bukan hanya apa yang baik, apa yang berkenan atau tidak di sekitar hidupmu. Tapi every day saudara mendedikasikan segala sesuatunya. Mendahulukan Tuhan lebih daripada apapun. Kehendaknya lebih daripada apapun. Yang pertama tadi, minggu ini. Kebenaran firman Tuhan adalah nilai-nilai kehidupan yang mutlak untuk saudara dan saya. Hiduplah dalam firman Tuhan. Bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab. Cari tahu segala sesuatu yang saudara perlukan. Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang. Maka kalau firman Tuhan adalah pelita dan terang, apa saja yang Tuhan titipkan dari hari ini, saudara akan diberi kemampuan. Cara, informasi-informasi yang dunia enggak siapkan buat saudara. Tapi saudara mengerti, kalau saudara mendapat informasi dari Tuhan, saudara mendapat informasi yang terbaik yang saudara bisa miliki. Dan waktu saudara taat kepada setiap informasi yang saudara terima dari Tuhan, maka saudara akan terkaget-kaget. Dia sanggup membawa saudara yang belum pernah terjadi di tahun kemarin. Dari tahun ini, dari awal tahun bisa terjadi di hidup saudara dan saya. Ada amin? Itu sebabnya tahun ini kita percaya. Kita bukan hanya bisa satu kali Tuhan izinkan. Tapi biarlah tempat ini, gereja ini menjadi kesempatan bagi orang lain juga untuk bisa menikmati ibadah di dalam Tuhan. So once again thank you. Tetap setia. Belajar bersyukur. Andalkan Tuhan lebih daripada apapun. Dan jangan sama-sama
Jangan biarkan kita, mari kita sama-sama selalu hidup di dalam firman Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Katakan dengan seluruh penyembah Tuhan di bagian refnya. Mengalir Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya Jesus. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi setiap keluargaku di sini, kami semua yang ada di Forward Living Church, biarlah benar-benar hati kami melekat, nempel selalu dengan kebenaran firman-Mu, dengan setiap tulisan-tulisan yang Kau telah ilhamkan di dalam firman-Mu, di dalam Alkitab, yang kami miliki, kami bisa buka, kami bisa lihat, kami bisa baca, dan kami mau Tuhan melakukannya dari sekarang. Roh Kudus, bantulah setiap keluargaku di sini untuk benar-benar hidup di dalam janji, di dalam niat, kemauan untuk merendungi firman-Mu siang dan malam. Bahkan bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tapi Roh Kudus, bantulah keluargaku, setiap keluarga, setiap pribadi, kami semua, every day dari hari ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Aku percaya kehidupan kami, perspektif kami terhadap firman-Mu tidak sama lagi. Roh Kudus memampukan kami untuk punya kerendahan hati, untuk melihat, mendahulukan, menyanjung, menghormati firman-Mu di atas segala-galanya. Sehingga kami percaya dari sekarang, kami katakan dengan iman, rohani kami kuat. Karena rohani kami ada fondasinya di dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami persilakan Roh Kudus, ambil selalu space, ruangan di hati, di pikiran kami. Paling banyak penuhi kami dengan firman-Mu. Kalau mungkin di depan kami akan lupa, mungkin di depan kami tidak memenuhi janji, tidak lagi dalam komitmen, intervensi hidup kami, intervensi hati dan pikiran kami, supaya jangan sampai ada di antara kami tersesat. Tapi biarlah kerohanian kami itu signifikan dari sekarang, berbeda, sehingga akhirnya hidup kami cukup besar untuk beri dampak, bukan oleh karena apa yang dunia berikan, tawarkan. Tapi hidup kami, keluarga kami menjadi cukup besar untuk berdampak. Karena firman-Mu yang menjadi jalan hidup kami. Firman-Mu yang lebih dulu jadi gaya hidup kami. Menguasai kami, mempengaruhi kami. Dan akhirnya ada yang berbeda, berubah dari hidup kami. Dari kelakuan, dari kebiasaan, dari karakter-karakter yang salah. Akhirnya mulai terkikis, yang jelek-jelek, yang salah-salah hilang, terangkat, tergantikan dengan gaya hidup baru. Dan mulai terjadi di hidup kami hari ini. Terima kasih banyak Roh Kudus kalau Engkau ingatkan kami apa yang perlu kami perbaiki dari kelakuan, dari karakter kami. Terima kasih. Kami gak mau ngelawan, kami tahu itu gayanya kami, tabiat kami. Tapi kami mau berubah. Kami mau berubah, kami gak mau sama. Karena semua yang akan terjadi di tahun ini sangat ditentukan dari bagaimana kehidupan kerohanian kami
di hadapan-Mu sekarang Tuhan Yesus. Terima kasih, aku lepaskan berkat terbaik buat setiap keluargaku di sini. Sehingga mulai hari ini kami tidak sama lagi. Kami benar-benar menjadi garam, kami menjadi terang, kami berbeda, perkataan kami berbeda, perbuatan kami, gesture kami gak sama. Dan akhirnya kami siap diutus. Dimanapun kami berada, kami menjadi Injil yang terbuka. Orang-orang bisa melihat Engkau di kehidupan kami. Kami terima dengan iman, kami alami dengan iman, kami percaya terjadi dalam nama Yesus. Hidup kami berbuah, berbuah dan berbuah. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu. Di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari siang hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Have a blessed Sunday. Tuhan memberkati kita. Maha besar dan sangat terpuji kuasanya.